Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dari Unair. Semoga teman-teman sehat-sehat semuanya ya. Ya dalam kondisi seperti ini memang kita nggak boleh stres ya, makanya coba kita webinar ini supaya teman-teman nggak stres ya, supaya teman-teman bisa dapat lagi nih ada tambahan-tambahan ilmu baru apa, bisa memperkaya supaya di rumah segala macam juga nanti buat teman-teman yang sudah kerja juga atau yang belum kerja bisa mengetahui kira-kira seperti apa sih environment-nya atau situasi dalam kerja seperti apa. Oke. Jadi starter kit yang saya bawakan sekarang adalah relationship building at work atau bagaimana kita membangun suatu hubungan di tempat kerja. Nama saya Turjunanto Wicaksono, ya saya next saja untuk memperkenalkan diri saya. Jadi tentang saya, ya saya menikah, punya 2 anak. Saya suka dengan musik dan traveling, ya banyak sekarang touring ya, kalau dulu sekarang udah nggak boleh lagi gitu ya. Kalau bicara pendidikan, saya S1 International Law dan S2 saya tentang Business Law. Saya juga punya license advokat untuk Pradi. Kalau pengalaman kerja, saya dari 2000 sampai 2003 ada di KGD, yaitu di perusahaan Honda. 2 tahun, jadi terus kemudian dari 2003 sampai 2005 itu ada di Indonesia di Ponseki, itu 2 tahun juga. Kemudian dari tahun 2005 sampai 2009 saya di Takeda Indonesia, itu juga 4 tahun. Nah yang paling lama nih saya dari 2009 sampai sekarang 11 tahun saya di Amerta Indah Otsuka. Kenapa bisa sampai saya 11 tahun di Amerta Indah Otsuka? Ya jadi saya lihat di sini kalau saya dulu di KGD, saya dulu masuk staff, kemudian masuk ke Indonesia Nippon Seiki, saya masuk senior staff, kemudian sekali promote di Takeda, masuk supervisor, saya sekali promote jadi manajer. Kemudian di Amerta Indah Otsuka saya masuk 2009, 11 tahun saya 3 kali promote. Saya masuk jadi manajer, kemudian senior manager, naik general manager, dan juga menjadi director sekarang. Kenapa? Karena memang untuk kita bisa kerja, menikmati suatu pekerjaan di suatu perusahaan itu, membuat menaikkan suatu gairah kita bekerja, passion kita, sehingga menaikkan juga efektivitas kita untuk bekerja. Nah, di sini pun juga saya sampaikan juga di Amerta Indah Otsuka kita banyak juga ada klub segala macam. Nah, kita ada namanya Otsuka Club Hobbies. Nah, kebetulan saya di sini juga sebagai founder atau pendirinya, ada kita namanya Motsuka Riders, kita ada klub motor Otsuka. Ada founder juga, saya founder Kokaccio Band, saya juga pemain band juga di sini, saya pemain drumnya. Nah, tapi di sini kita beda dengan pemain band-band yang hanya tetap di sini. Tapi Kokaccio Band di Amerta Indah Otsuka ini semua orang boleh main, semua orang boleh gantian main segala macam ya. Jadi pada saat kita manggung semua bisa bergantian. Kemudian juga member dari anggota di Blar gitu adalah Otsuka Trail Cup. Jadi kalau yang nge-trail segala macam, kemarin kita sempat di Malang juga nge-trail juga ya. Terus kemudian saya juga bekas kiper nih dulu, zaman dulu ya, waktu masih di AIO pertama-tama kali. Sekarang saya sudah cedera lutut, jadi nggak bisa langsung melanjutkan lagi. Dulu sempat jadi kiper untuk Otsuka Futsal Cup. Nah di Amerta Indah Otsuka itu banyak sekali klub-klub. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah jadi apa sih yang mau saya sampaikan di sini gitu ya? Pertama sebelum itu selamat datang teman-teman semuanya. Yang saya sampaikan adalah di sini saya ambil dari kata-kata Steve Jobs ya. Great things in business are never done by one person, they are done by a team of people. Jadi sebetulnya kalau kita membuat suatu bisnis yang hebat atau sesuatu hebat dalam suatu bisnis, itu nggak bisa dilakukan oleh satu orang, tapi harus dilakukan secara banyak orang, team of people, ya. Jadi suatu tim. Itu kata Steve Jobs, yang suatu inventor yang membuat iPhone seperti sekarang gitu ya. Jadi apa yang saya mau sampaikan pertama adalah saya akan jelaskan mengenai apa itu Amerta Indah Otsuka. Terus yang kedua saya bicara mengenai bagaimana Anda membangun suatu hubungan. Jadi kenapa sih membangun suatu hubungan di suatu tempat kerja itu adalah penting gitu ya. Yang ketiga adalah Anda harus bagaimana open up, ya membuka diri menghadapi suatu hubungan yang baik. Kemudian keempat adalah bagaimana membangun hubungan di tempat kerja. Kemudian yang kelima adalah bagaimana 360 view, ya pandangan dalam hal hubungan kerja. Yang ketiga adalah go beyond, keenam adalah go beyond dengan office hour relations. Yang ketujuh bagaimana kita maintain hubungan kita di dalam work from home sekarang ini ya. Dan ketiga yang terakhir adalah Q&A. Oke. Saya pertama jelaskan dulu mengenai PT Amerta Indah Otsuka. Jadi PT Amerta Indah Otsuka, filosofinya adalah Otsuka People Creating New Product for Better Health Worldwide. Jadi bagaimana kita sebagai orang-orang Otsuka atau karyawan-karyawan Otsuka selalu berusaha untuk menciptakan produk-produk baru untuk kesehatan masyarakat dunia yang lebih baik lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, kita berdiri awalnya dari tahun 1921,
ya. Itu adalah kita berisi industri kimia awalnya di Jepang sana ya. Kemudian tahun 1964 berdirilah Otsuka Pharmaceutical Company Limited, ya. Itu adalah mother company kita. Kemudian baru di 1997 PT Amerta Indah Otsuka itu berdiri di Indonesia. Dan kalau kita ngeliat data kita terakhir 2018, Otsuka adalah Otsuka Group Worldwide seluruh dunia, ada 189 perusahaan seluruh dunia. Ada 171 pabrik dan 47 research institute, ya, institut penelitian, dan sekitar 47.000 karyawan. Apa sih produk-produk Otsuka? Ya, kalau bisa lihat sini banyak sekali. Kita dari pharmaceutical dan nutraceuticals, ya. Kalau apa itu nutraceutical? Nutraceutical itu adalah nutrition pharmaceutical. Jadi produk-produk kita yang bernutrisi, karena kita selalu membuat produk-produk yang untuk kebaikan manusia atau kesehatan manusia. Nah, tapi di Indonesia sendiri kita sebenarnya ada 5 grup, ya, ada pharmaceuticals, ada distribution, ada chemical gitu ya. Tapi kita Amerta Indah Otsuka adalah produk-produk kita, yaitu Pocari Sweat, Ion Water, Oranamin C, dan Soyjoy. Nah, kalau kita ngeliat nih di office kita menginginkan adalah kantor kita adalah rumah kedua bagi teman-teman semua. Jadi bagaimana kita meng-create kantor kita jadi buat fun buat teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat sana, kita ada panggung yang isinya alat band lengkap. Itu saya lagi main bass ceritanya gitu ya. Harus ada saya foto di sana gitu ya. Terus kita lihat pojok kanan atas, itu kita lihat ada semacam kayak teman-teman bilang sini Otsuka Box gitu ya, kayak Otsuka tapi mirip Starbucks gitu ya. Bagaimana kita kerja juga bisa nyantai di sofa segala macam ya. Terus kita juga ada gym ya. Jadi ruang meeting juga kita bikin tematik, seperti ada ruang kayak tatami, kita bisa duduk di bawah, atau kita semacam di garden gitu ya. Jadi kita bagaimana bisa kerja itu fun, relax ya, dan bisa enjoy. Nah, kalau bisa lihat orang-orang Amerta Indah Otsuka seperti apa sih gitu ya. Jadi kita di generation X kita yang 1965-1980 ya, senior-senior saya juga gitu ya. Apa saya termasuk di sini? Kayaknya saya termasuk di sini ya, gitu ya. Gitu. Itu adalah 14,5% orangnya. Tapi kalau anak-anak milenial nih, generation Y, itu 19 tahun kelahiran 1981 sampai 1995 itu ada sekitar 80%. Jadi mayoritas ada teman-teman milenial gitu ya. Ada juga generation Z, itu kelahiran 1995 atau lebihnya itu di 5,5%. Ya, jadi rata-rata umur kita sekarang 31. Tapi tenang aja, walaupun kita juga ada yang tua-tua juga, tapi jiwa-jiwanya jiwa muda gitu ya. Oke, kita masuk mengenai materi dari webinar ini, yaitu bagaimana kita membangun hubungan di tempat kerja. Sebelumnya saya sampaikan kenapa sih? Emang buat apa sih pentingnya membangun suatu hubungan di tempat kerja? Apa pentingnya? Nah, kalau kita lihat ada studi ya dari Future Workplace, dibilang bahwa 1 dari 10 orang itu ternyata nggak punya teman loh di tempat kerja. Jadi kalau mereka survei, ada ribuan orang di survei, mereka menyatakan ada 1 dari 10 orang ternyata nggak punya teman di tempat kerja. Kemudian lebih dari setengah, jadi setengah lebih, 50% lebih, itu hanya punya 5 atau mungkin lebih kurang lagi dari 5 teman di tempat kerja. Jadi hanya punya 5 atau lebih kurang dari 5 teman tempat kerja. Jadi sedikit ya. Nah, apa yang ditanyakan mereka? Ternyata mereka merasakan lonely, mereka sepian. Mereka kesepian. Kenapa sih kesepian? Bayangkan aja, kita dari jam 7 atau jam 8, kita sampai jam 5, jam 6, atau mungkin sampai malam ada tempat kerja. Ya, 12 jam, mungkin 12 jam atau 10, ya, tergantung dari jam kerja Anda merasa tidak punya teman di tempat kerja Anda. Akhirnya Anda merasa kesepian. Ya, dan merasa bahwa Anda merasa tidak bisa menyatu dalam pekerjaan Anda. Itu yang mereka rasakan. Nah, hampir 2/3 dari survei tersebut menyatakan bahwa mereka lebih condong bertahan di suatu perusahaan jika mereka punya teman yang lebih banyak. Jadi ternyata 2/3 tersebut mereka lebih menginginkan teman yang lebih banyak supaya mereka lebih bisa bertahan di perusahaan mereka. Nah, ada Gallup Research menyatakan bahwa mereka yang punya hubungan kerja yang kuat, ya, punya hubungan pertemanan yang kuat atau kerja yang kuat di tempat kerja, mereka akan lebih engage, akan lebih menyatu dengan perusahaannya. Terus mereka akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan juga kesejahteraan dan kenyamanan dan kebahagiaan yang lebih baik kalau mereka punya teman di kantor atau mempunyai hubungan yang lebih kuat.
Nah, tapi teman-teman ada pikir, nggak peduli Pak, punya teman itu yang penting duitnya banyak Pak, yang penting gaji saya gede, nggak peduli saya punya teman di kantor, gitu loh. Menurut saya, milih mana nih? Kebahagiaan atau uang? Nah, kalau lihat ada survei lagi nih, ternyata 70% karyawan itu menyatakan bahwa punya teman itu lebih penting dalam hal hubungan kerja yang bahagia, ya hidup bekerja yang bahagia itu mereka 70% lebih penting. Nah, ada 58% laki-laki, ini laki-laki bilang bahwa mereka menolak pindah ke pekerjaan yang lebih tinggi gajinya kalau mereka nggak bisa akrab atau nggak bisa berteman dengan orang lain gitu loh, atau nggak bisa akrab dengan teman kerjanya. 74% perempuan lebih besar ya menyatakan hal yang sama. 74% perempuan menyatakan bahwa mereka menolak pekerjaan lebih tinggi gajinya ya kalau mereka bilang bahwa mereka nggak bisa berteman atau mereka nggak bisa akrab dengan temannya. Mungkin teman-teman yang cewek mungkin lebih penting dengan pertemanan ya karena sering gibah gitu ya, saya nggak tahu ya. Tapi mungkin tapi ternyata penting juga bahwa mereka pikir ternyata kebahagiaan itu lebih penting daripada uang. Kenapa sih? Karena kenapa? Semakin kita nggak bahagia, semakin kita merasa kita unhappy, semakin kita merasa kita sepian, maka kita akan lebih spend money, kita akan lebih untuk membelanjakan uang kita untuk mencari kebahagiaan itu. Jadi akhirnya apa? At the end malah kita jadi loss juga, at the end malah kita akan kehabisan uang juga gitu loh, nggak bisa nabung juga. Kenapa? Karena kita akan terus kita merasa gue nggak bahagia, saya mau spending lagi, nonton tiap hari lah apa segala macam, sehingga untuk mencari kebahagiaan. Oleh karena itu kenapa bertemanan di kantor itu sangat penting untuk menunjang produktivitas kita. Nah, gimana sih supaya kita bisa melakukan hubungan baik dengan teman-teman kita di kantor? Yang pertama adalah rubah diri Anda dulu. Ya, teman-teman mungkin sih ada yang introvert. Kalau extrovert nggak ada masalah, introvert segala macam. Tapi juga nggak bisa Anda selfish. Ya gue introvert, lo harus terima gue. Nggak juga. Anda harus open up dulu. Buka diri Anda dulu. Untuk bisa menjalin hubungan yang baik. Apa yang harus dibuka pertama kali? Trust. Percaya. Anda harus percaya dulu kepada tim Anda dulu. Anda harus mulai percaya bahwa kadang-kadang kita bilang, gue nggak percaya sama dia si A, si B. Anda belum tahu udah ngomong seperti itu. Itu nggak boleh. Kita harus mulai dulu. Kita harus buka dulu diri kita. Kita harus mulai percaya dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi lebih efektif dengan rekan kerja kita. Kalau kita bisa terpercaya mereka, pasti kita akan lebih efektif dalam hal bekerja. Kedua apa? Respect. Itu yang penting. Ya, bagaimana kita menghargai orang lain. Nggak peduli posisinya apa. Mau dia direktur, mau dia manajer, mau dia office boy, kita harus belajar untuk menghargai. Kadang-kadang kita merasa bahwa, ya ngapain gue sih hormat-hormat sama nyapa-nyapa office boy, ngapain gue, apalagi saya manajer, lu staff doang. Anda nggak respect. Pada saat orang nggak respect, maka orang lain akan nggak respect terhadap Anda. Sama juga, pada saat Anda respect pada orang lain, Anda menghargai orang lain, secara otomatis orang lain akan melihat Anda dan orang lain tersebut akan menghargai Anda. Apa yang harus Anda buka yang ketiga adalah peduli. Nah, ini kadang-kadang nih teman-teman yang anak-anak milenial atau sekarang kadang-kadang mereka nggak peduli, mereka hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Sekarang harus buka ini. Anda harus lebih peduli dengan teman-teman yang lain, Anda harus peduli dengan orang lain. Saya yakin pasti akan Anda mendapatkan benefitnya atau keuntungannya di masa depan. Contohnya apa nih? Saya selama saya bekerja 21 tahun di perusahaan, saya adalah bidang hukum. Saya merasa hukum di corporate, tapi ternyata ada teman-teman yang datang saya, bro, gitu ya. Gue punya ada masalah ini nih warisan nih, gitu ya. Saya udah punya masalah hukum nih, gitu. Ada tetangga gue nih kayaknya ada masalah dengan penceraian segala macem. Kalau kita nggak peduli, terus lu ngapain nanya sama gue, gitu ya? Lu cari aja sendiri gitu. Tapi karena kita harus peduli sama mereka, oke, masalah lu apa? Kita coba bantu kita. Oke, kayaknya kalau masalah warisan, lo warisannya seperti apa? Lo bagi warisan perdata atau warisan Islam segala macam. Nah, kadang-kadang kita memberikan masukan, kita peduli terhadap masalah orang lain. Sesuai dengan expertise kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keahlian kita. Suatu saat ke depannya orang itu pasti akan membantu kita. Jangan khawatir gitu ya. You are paying forward, dalam artian juga kadang-kadang orang itu bisa berbaik dengan orang lain juga, dan akhirnya bisa lari ke kita juga. Apa yang harus kita buka yang keempat adalah open communication.
kita harus bisa untuk berbicara secara terbuka, ya. Nah ini memang agak berat ya buat teman-teman yang introvert segala macam, tapi ada saatnya memang harus berbicara. Anda harus mengekspresikan. Jadi kalau Anda nggak suka ya harus ngomong nggak suka gitu loh. Jangan pada saat Anda nggak suka Anda diem aja, akhirnya apa? Orang merasa Anda menerima, ya nggak masalah kok dia diem aja selama ini gitu. Anda harus belajar untuk berbicara terbuka. Semakin Anda bisa berbicara terbuka, semakin kaya hubungan Anda dengan teman-teman Anda. Anda bisa tahu, oh ternyata orang ini maunya seperti apa, akhirnya bisa mengadjust. Dan terakhir adalah apa yang Anda harus buka adalah Anda harus merangkul perbedaan, embrace diversity, ya. Nggak hanya kita, oke kita akuin gitu loh, perbedaan. Oke, saya ngerti dia agamanya beda. Oh, saya ngerti dia sukunya beda. Oh, saya ngerti dia orientasi seksualnya beda. Tapi nggak hanya gitu. Kita harus juga merangkul mereka. Ya, kita bikin tim, bro, lo mau ikut nggak klub gue? Sis, lo mau ikut nggak komite gue mau bikin segala macam? Kita rangkul mereka. Nah, 5 inilah Anda harus bisa membuka diri Anda, harus merubah Anda. Setelah 5 ini Anda buka, baru kita masuk ke tahapan selanjutnya. Bagaimana Anda bisa membangun hubungan yang baik di tempat kerja. Hubungan itu macam-macam. Ada hubungan yang baik, ada juga hubungan yang ya udahlah, bodo amat, terserah, gue nggak peduli gitu ya. Nggak mau ke sana kan kita. Kita membangunnya adalah bagaimana menjangun hubungan baik dengan teman-teman di tempat kerja. Yang pertama adalah greet and smile. Nggak ada salahnya dan nggak mungkin salah kalau Anda memulainya dengan salam dan senyum. Nggak akan ada salahnya itu. Ya, saya ngeliat teman-teman banyak yang teman-teman yang milenial segala macam masuk ke kantor langsung mukanya cemberut, langsung jalan segala macam gitu ya. Itu nggak pakai lama Anda pasti akan dicap tengil gitu ya. Nggak pakai lama Anda dicap belagu gitu. Nggak perlu lama gitu ya. Nah, jadi bagi saya teman-teman, Pak saya akan pemalu. Ya nggak apa-apa. Walaupun Anda pemalu, nggak ada salahnya juga Anda selamat pagi, selamat siang, senyum. Orang akan disapa dengan Anda, yang lagi bad mood, mereka akan jadi good mood. Yang ada lagi bete, ngeliat Anda disapa, oh ya selamat pagi gitu. Ada satu titik cerah yang Anda berikan kepada orang lain. Ya, itu Anda mulai untuk mencoba membangun hubungan baik pada orang lain. Greet and smile. Cobalah untuk pelan-pelan memulai memberikan salam dan senyum. Yang kedua, be honest. Ini salah tulisannya ya. Benar ya. Be honest. Sorry, saya nggak lihat. Jujur. Kita harus jujur. Ya, teman-teman kerja kita ngeliat saya punya iPhone baru segala macam, Pak, saya orang susah. Ngomongnya adalah, enggak, gue anak orang kaya juga segala macam, buat apa? Jujur. Kondisi keadaan Anda. Jadi jangan sampai Anda merasa kalau supaya mengikuti teman-teman kerja yang supaya head on segala macam, Anda akhirnya mencoba untuk ya menghabiskan tabungan dan lain-lain untuk mengikuti segala macam, buat apa? Nggak peduli Anda anak orang kaya, nggak peduli Anda anak orang susah, nggak peduli anak orang sederhana. Beda dengan Anda di kampus segala macam dengan ruang kerja. Di tempat kerja yang dipedulikan adalah bagaimana produktivitas teman-teman semuanya. Nggak peduli latar belakang Anda. Mau anak orang kaya, anak orang susah, atau anak sederhana, kalau misalnya Anda bekerja dengan baik, maka akan di-appreciate, akan dihargai dengan pekerjaan Anda. Kecuali kalau Anda anaknya yang punya perusahaan, itu beda lagi. Ya, terserah itu kalau itu perusahaan bapakmu soalnya kan gitu ya. Nah, tapi di luar itu jujur aja. Dan juga jangan jujur juga dengan apa latar belakang segala macam, jujur aja. Nggak usah Anda buat-buat. Pada saat Anda ketahuan, Anda bilang wah tukang bohong, akhirnya tukang bohong itu akan ngecap terus, dicap terus sampai Anda terus bekerja di perusahaan tersebut. Jadi jujur aja. Yang ketiga, observe and adapt. Nah, ini banyak teman-teman, apalagi teman-teman yang ekstrovert nih kayak saya juga termasuk salah satu yang ekstrovert. Ya, masuk langsung merasa SKSD. Zaman sekarang masih kenal nggak SKSD ya? Kalau zaman saya dulu ada SKSD. So kenal, so deket, lo apa kabar lo sekarang? Lo siapa cuy gitu ya? Kadang-kadang gitu ya. Nah, yang buat teman-teman sekarang tuh adalah pada saat masuk suatu perusahaan segala macam, observe dulu, liatin dulu, observasi dulu. Seperti apa sih situasi di sana? Ya kan? Setelah kita lihat situasi sana, baru kita adaptasi. Jangan kira-kira kita langsung gerubruk-gerubruk, ini kayak gue nih mau apa loh, serah. Enggak juga. Observasi dulu. Lingkungan kerja kita seperti apa? Jangan sampai ternyata lingkungan kerja kita, teman-teman kita syariah semua, ya. Kita bercandanya menuju ke nggak jelas gitu. Akhirnya Anda disingkirkan sendiri. Atau mungkin
teman-teman Anda ya agak yang gaul-gaul yang seperti apa gitu, terus setiap hari Anda ngomongnya bacaannya hadis terus lama-lama, Anda pun akan jadi keterikatan juga. Jadi observasi dulu, kira-kira lingkungan Anda seperti apa, baru adaptasi seperti itu. Ya, itu yang Anda mulai. Ya, nah baru setelah adaptasi Anda bisa menunjukkan kok diri Anda sendiri gitu loh ya. Saya termasuk orang yang suka guyon, bercanda segala macam. Tapi 3 bulan saya probation, saya ngeliatin dulu orang-orang seperti apa, nggak main langsung bercanda-bercanda aja, ya kan? Kita observasi dulu, baru kita bicara adaptasi. Nah, 4 adalah kita belajar untuk bertanya dan mendengarkan. Nah, saya sering tuh banyak lihat ada teman yang mukanya udah suram segala macam, terus kita nanya, lo kenapa lo coy? Tapi kita sambil nanya sambil jalan. Lo peduli apa enggak ya? Cuma nanya, cuma basa-basi doang gitu ya. Kalau kita lihat ada teman-teman kita yang mukanya suram, atau kita sedih, apa segala macam, atau mukanya kita yang lagi kesel, kita tanya, kita duduk sama dia. Kenapa lo bro? Oh gitu. Kenapa? Dengarkan masalah mereka. Jangan langsung, kadang-kadang, kenapa lo sedih banget? Tapi kita sambil jalan lewatin gitu loh. Teman kita, rese banget lo cuma nanya doang gitu ya. Nah, akhirnya teman kita merasa bahwa lo cuma basa-basi gitu. Jadi teman-teman sekalian, coba tanya dan coba dengarkan. Apa yang kelima? Coba kalau bisa menawarkan bantuan. Tapi semampunya Anda. Jangan mentang-mentang Anda mau ria, ya gue kasih duit deh. Gaji gue 1 bulan ini, gue kasih lo. Besoknya Anda bikin makan Indomie tiap hari gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi nanti urutnya khususnya masalah gitu ya. Nah, coba memaksimalkan. Cuman bisa bantu, ya kalau bantu uang, ya silakan. Misalnya kesulitan uang misalnya. Atau butuh bantuan nih, kayak gue harus ngadepin mertua gue, ya nggak apa-apa, gue temenin lo gitu ya. Atau misalnya gue butuh curhat nih, ya cuma dengerin aja gitu loh. Bantuan apa yang diperlukan yang semampunya Anda gitu ya. Ya ujung-ujungnya mampu cuma bantu doa, ya nggak apa-apa gitu kan, minimal ada bantuan. Jadi tetap aja kita memberikan bantuan tapi semampunya Anda. Ini dia nih ya, lagi seru nih ya, Bu Tejo ya, gitu ya teman-teman. Kita harus mengakui bahwa di dalam diri kita selalu ada Bu Tejo ya, sekecil apapun, segede apapun, selalu ada Bu Tejo dalam diri kita masing-masing gitu ya. Kalau nggak tahu Bu Tejo, waduh kemana aja gitu ya. Oke, ya jadi usahakan untuk menghindari gosip, ya gibah, usahakan hindari ya. Kalau saya prinsipnya, daripada gibah di belakang orang, ngomongin depan orang. Bro, katanya lu pacar 3 ya, langsung aja depan mukanya dia gitu ya. Ngapain kita ngomong belakang-belakangnya dia gitu ya. Biar mereka juga lebih happy. Jadi kalau misalnya apa? Kalau misalnya Anda ngegosip orang tentang si A, teman yang ada gosipin pasti bilang, wah jangan-jangan lu juga ngosipin gua nih pas gua nggak ada. Akhirnya apa? Orang tersebut merasa bahwa, wah ini tukang gosip, gua pasti suatu saat bakal digosipin juga. Nah itu juga kalau bisa menghindari gosip. Ya. Ketujuh adalah sedikit humor, bercanda, ya, jangan terlalu serius saja. Anda harus sedikit-sedikit harus bercanda lah, nggak masalah bercanda di kantor, ketawa-ketawa di kantor, nggak ada masalah. Nggak daripada Anda stres gitu, stres malah lebih parah lagi, ya kan, malah ke rumah sakit gitu ya. Jadi nggak apa-apa, lebih humor, ya. Tapi juga Anda juga jangan baper, ya. Bukan di zaman SD atau SMA atau kuliah yang masih main bapak-bapakan gitu ya. Tapi enggak, ini tetap aja masih bercanda-bercanda gitu ya. Cuman tetap aja ada batasannya. Anda harus manage ya. Jadi walaupun Anda bercanda segala macam, tetap Anda harus tahu batasannya seperti apa. Batasannya seperti apa nanti di slide selanjutnya. Tapi ingat ya, Anda harus berani untuk bercanda, harus siap untuk bercanda, tapi juga harus siap juga untuk dibercandain. Nggak ada masalah selama Anda tahu batasannya. Ini sengaja saya taruh warna kuning. Kenapa warna kuning? Karena akan berkaitan dengan slide selanjutnya. Apa sih maksudnya dengan bercanda, tapi juga harus bisa memanage boundaries atau bisa memanage siapa yang kita bicarakan gitu loh. Batas-batasannya harus kita manage. Seperti apa? Ini saya sampaikan mengenai 300 view of work relationship. Bagaimana kita hubungan kerja secara 360. Ya, pertama apa? Ya pasti bos kita. Ya, nggak mungkin kita bercanda sama bosnya, udah yang lo ngapain aja lo, wah lo kacau banget lo, ya kan kadang-kadang nggak harus hati-hati gitu ya. Walaupun kadang-kadang bos kita hampir seumuran juga kita harus hati-hati. Kita harus menganggap bahwa atasan kita tuh seperti orang tua kita, ya kan?
ya kan dasar rese lu, nggak mungkin kan ngomong sama orang tua rese gitu ya. Kalau saya ada bener ngomong gitu sama orang tua, aduh kayaknya harus cek ke psikolog ya, saya nggak ngerti apa, cuma bukan bagian saya. Cuman anggap aja bahwa atasan Anda adalah orang tua Anda atau kakak Anda di tempat kerja. Anda harus tahu, walaupun kadang-kadang orang bosnya asik ya, bosnya juga asik segala macam, mau suruh gue segala macam, tapi juga Anda juga harus tahu batasan. Jangan mentang-mentang bosnya asik, terus Anda juga nggak ngerem nih ngomongannya, bablas saja. Harus tahu kapan ngomong yang benar segala macam. Ya, jadi pada saat ngomong sama atasan, itu harus ditata omongannya. Dipikirkan dulu apa yang mau dibicarakan, gitu ya. Baru kita lihat, seperti tadi, observe dulu nih, atasan Anda seperti apa, baru adaptasi. Ya. Terus kemudian setelah atasan kita bicara, baru kita peers. Nah, itu juga harus tahu nih batasan-batasan ngomong sama teman. Mentang-mentang sama teman Anda, teman kerja, wah teman gue nyantai gitu, tetap aja kita dalam suatu organisasi, perusahaan. Mentang-mentang Anda suatu akrab dengan teman Anda, misalnya Anda di suatu, apalagi sedang di dalam suatu proyek, teman Anda di bagian finance and accounting atau bagian keuangan. Karena Anda akrab nih dengan teman keuangan, proyek Anda butuh duit, langsung ngomong teman, gue minta duit dong, 10 juta. Ya udah, mana dulu dong kwitansinya. Alah, nggak usah pakai kwitansi, lu kayak bukan teman gue aja gitu ya. Nggak bisa gitu. Tetap aja kita dalam suatu organisasi perusahaan. Kita harus tahu batasan-batasannya. Mana batasan teman, mana batasan dalam hal skup pekerjaan. Ya, itu juga kita harus hati-hati. Ngerti batasan-batasan mana saat sedang kerja, mana saatnya kita sedang relax. Kita ngeliat teman kita, wah lagi bikin project, mungkin kita godain segala macem gitu ya, sampai dia stres padahal dia ada deadline gitu. Nah itu juga harus hati-hati, kita harus lihat batas-batasan. Mentang-mentang dia teman akrab, langsung bisa main godain aja, padahal sedang dia ada project yang harus dilakukan atau punya deadline di departemennya dia. Itu juga harus lihat. Nah, bagaimana dengan Anda menjadi seorang atasan? Ya, Anda punya subordinate. Ini juga harus hati, jangan mentang-mentang Anda atasan terus Anda belagu gitu ya. Wah, gue kan bos lo gitu ya. Jadi gue mau bisa berbuat apapun juga terserah. Lo mau jungkir balik, lo anak buah gue. Ya nggak bisa juga. Ya, Anda sebagai atasan harus bijak. Ya, dan saya terus terang saya menganggap bahwa kalau saya menganggap anak buah saya juga nggak hanya sebagai anak buah, tapi juga sebagai teman. Kenapa? Lebih mudah kita berkomunikasi dengan teman. Mereka lebih mendengar kita, walaupun kita sebagai atasan dia, tapi kalau kita memperlakukan mereka sebagai teman, mereka lebih respect pada kita. Gitu loh ya. Tapi juga Anda tahu juga kapan Anda harus bersikap tegas dan kapan juga Anda bersikap sebagaimana teman. Jadi karena teman pun bisa tegas kan. Kalau Anda bilang nggak bisa dilakukan, ya harus tegas. Ini nggak bisa dilakukan. Anak buah salah harus ngomong, Anda salah. Gitu ya. Nah itu dia, harus hati-hati. Ya, ini ada boundariesnya. Atasan Anda, teman kerja, bawahan. Apalagi satu lagi, kita bicara mengenai bisnis partner, rekan kerja. Jadi misalnya Anda punya klien, Anda punya vendor, segala macam. Harus bedakan pembicaraan Anda dengan teman Anda dengan vendor. Mungkin merasa Anda selevel dengan mereka, terus Anda bercandanya sama dengan teman kerja, padahal ada beberapa hal yang mungkin ada rahasia perusahaan yang nggak perlu dikasih tahu. Misalnya, ketemu sama vendor A, vendor A nanya ke Anda, loh, si C mana Pak? Biasanya Anda berdua nih sama si C, lagi masalah dia sama keluarganya, dia ada kawin lagi terus dikejar sama istri pertama. Nah kadang-kadang kita suka kelepasan tuh ngomong bercanda kayak gitunya ya. Akhirnya padahal itu mereka nggak perlu tahu, mereka kan bisnis partner, mereka vendor, mereka klien, hal yang nggak perlu dikasih tahu seperti itu. Nah juga harus tahu nih batasan-batasan apa. Bercanda boleh, bercanda tapi kita harus melihat bahwa mereka klien kita. Bercanda boleh, tapi kita lihat bahwa mereka adalah orang lain, mereka adalah organisasi lain. Kita harus lihat batasannya. Jadi tadi kita udah bangun salam semuanya segala macam sampai bercanda. Anda harus bisa bercanda, tapi juga harus manage hubungan Anda, harus manage relationship Anda, harus manage batasan-batasan Anda. Manage seperti apa? Harus melihat daripada siapa yang Anda hadapi. Ini makanya 360 derajat pandangannya. Kalau pada saat ngomong atasan, seasik-asiknya atasan Anda harus tetap menganggap bahwa dia atasan Anda. Gitu ya. Ada tata cara mau ngomongnya seperti apa. Ya. Misalnya atasan Anda, saya termasuk orang yang bicara sama anak buah yang lo-gue aja nyantai gitu ya. Tapi kadang-kadang ngomong juga sama atasan nggak bisa, Pak lo tuh gimana ya, nggak juga gitu. Gue nggak apa-apa, kadang-kadang ngomong ya Pak gue gini nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang Anda merasa nggak nyaman, ya saya gitu ya. Walaupun atasan Anda ngomong lo gue, tapi Anda juga kadang ngomong sama atasan Pak, gitu. Jangan lu ya Pak gitu ya. Nah itu kadang-kadang juga harus kita manage gitu ya.
Sama teman-teman seperti biasa, teman bakar bercanda-bercanda segala macam, tapi saya tahu kapan kita harus bekerja, kapan saatnya kita bercanda, kapan saatnya kita urusan pekerjaan, kapan saatnya urusan pertemanan, ya. Subordinate juga tidak harus Anda menjadi bos yang killer, ya. Udah nggak zaman sekarang bos killer, ya. Sekarang bosnya adalah bagaimana Anda mengayomi, Anda menjadi coaching anak buah, Anda menjadi orang tua mereka, ya nggak harus orang tua juga ya. Mereka mau ngerokok masa kita larang juga, terserah mereka gitu ya. Ya, tapi juga meng-coach mereka untuk pekerjaan yang lebih baik. Ternyata bisnis partner, seperti bisnis partner, akrab-akrabnya Anda dengan bisnis partner, tetap aja mereka orang yang di luar organisasi kita. Jadi jangan sampai kita bercanda keterlaluan, kenapa nanti mereka bisa, kenapa? Apa yang Anda sampaikan ke bisnis partner, itu mencerminkan perusahaan Anda. Juga harus hati-hati. Jadi kalau misalnya Anda bercanda udah keterlaluan, segala macam, akan mencerminkan, oh ternyata karyawan-karyawan di perusahaan ini keterlaluan juga ya kalau bercanda. Nah itu harus hati-hati buat teman-teman semuanya. Nah, kita tadi bilang bagaimana menyambung hubungan kerja segala macam, tapi Pak, kan jam kerja sedikit Pak, jadi kadang-kadang masa kita bercanda mulu di kantor gitu, nggak kapan kerjanya? Ya memang, untuk bisa membuat hubungan yang lebih baik buat teman-teman kita, itu nggak pada saat jam kerja. Anda harus go beyond. Anda lebih lagi dari urusan di jam kerja aja. Anda bisa menjalin lebih efektif lagi, ya, di luar jam kerja. Seperti apa di luar jam kerja? Nah, di kita misalnya ada perusahaan tersebut ada namanya Hobbies Club atau klub-klub hobi, ya. Kebetulan di Amerta Indah Suka ada namanya Otsuka Club Hobbies, gitu ya. Kita ada Motosuka Riders, nggak semuanya saya masukin, ada lebih banyak lagi kita ya. Ada teman-teman yang anak motor, anak sepeda, anak voli, anak mancing, anak bulu tangkis, anak biliar. Kebetulan di kantor kita juga ada biliar, gitu ya. Ada anak hiking, anak gunung, gitu ya. Ada juga belar-belar tuh anak yang motor trail, gitu ya. Nah, ini loh, mereka kadang-kadang kan nge-trailnya di hari Sabtu atau di hari Minggu, anak touring, anak Motosuka Riders juga pada Sabtu Minggu atau enggak pas malam. Itulah saatnya Anda bonding dengan teman Anda. Iya, ya, yang dulunya Anda nggak tahu, ini siapa sih anak baru, pada saat ketemu di suatu klub, akhirnya bisa kenal, akhirnya bisa akrab. Ini adalah go beyond hanya jam kerja. Kita maksimalkan hubungan kita di luar jam kerja. Ya, atau mungkin saya nggak punya hobi saya nggak ada nih Pak yang ada di perusahaan sekarang. Hobi saya catur, nggak ada klub catur nih. Ya nggak apa-apa, bikin Anda sendiri. Saya waktu Motosuka Riders, saya yang buat. Kenapa? Nggak ada komunitas yang menampung teman-teman yang suka motor. Kita buat sendiri. Anda catur, buat aja. Kan cuma butuh 2 orang untuk catur. Ya minimal klubnya 2 orang dulu, nggak apa-apa. Setelah itu bisa berkembang lebih banyak lagi. Buat apa yang Anda suka. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang hal yang lain apa? Ikut komite atau panitia untuk acara-acara perusahaan. Nah, banyak tuh perusahaan tuh kadang-kadang bikin ada national meeting atau family day. Apa tuh family day? Misalnya ada bisa setahun sekali tuh acara jalan-jalan bersama keluarga untuk satu perusahaan. Nah, itu biasanya ada butuh panitia tuh. Ada panitia konsumsi, sama kayak zaman dulu kita di Senat lah ya. Ada panitia-panitia, ada pensi dan segala macam. Ini pasti ada acara, ada bagian acara, konsumsi, transportasi segala macam. Ikut. Akhirnya apa? Dari beberapa macam departemen akan bergabung dari panitia tersebut, kita akan saling mengenal, gitu. Atau Pak, saya nggak ada panitia di kantor saya segala macam, ya udah, hangout aja dengan teman jam kerja, di luar jam kerja, hangout aja dengan teman-teman kerja Anda, ya, makan malam dengan mereka segala macam gitu ya. Jangan Anda merasa pulang kantor, ya udah pulang ke rumah, pulang dari kantor pulang ke rumah, kantor pulang ke rumah gitu ya. Sempatkanlah Anda untuk sama-sama makan malam dengan teman-teman gitu ya, atau ya kita ke kafe bareng loh, atau kita ke ngopi bareng yuk, apa segala macam gitu loh. Atau misalnya kita juga ada pengajian bareng yuk gitu ya, nggak apa-apa. Itu bergaul dengan teman-teman kita nggak hanya di jam kerja tapi di luar kerja. Emang buat apa sih? Buat apa sih kita harus ikut klub atau panitia di luar jam kerja seperti itu? Apa gunanya? Benefitnya adalah Anda bisa belajar untuk memimpin diri sendiri. Misalnya, ada ketemuan yuk, kita mau riding banget dari habis sholat subuh jam 5 pagi standby di suatu titik. Anda belajar untuk memimpin diri sendiri. Anda bagaimana bisa
tepat datang tepat waktu ke sana, supaya tidak mengecewakan teman-teman Anda. Belajar untuk memimpin diri Anda sendiri. Selanjutnya apa? Belajar untuk ada networking, membangun suatu jaringan, ya, yang dulunya Anda nggak tahu. Aduh, ya bayangkan kita karyawan ada 2.000, nggak mungkin kita apalin kan satu-satu semuanya gitu ya. Misalnya ada dari finance, anak baru finance gitu ya. Nah, akhirnya kita dengan klub, dengan komite bisa ketahui, oh lu anak finance baru ya? Rumah di mana? Akhirnya bisa kenal, kita bisa bangun jaringan tersebut. Ya, kalau hanya urusan kerjaan, kalau kita nggak ada hubungannya dengan departemen tersebut, ya kita nggak akan ngomong-ngomong sama orang itu. Ya, misalnya kita ada, misalnya saya di bagian legal gitu ya, nggak ada hubungannya dengan bagian produksi misalnya, ya saya nggak akan bicara dengan teman-teman produksi, kecuali kalau ada masuk ke panitia dan klub. Kita belajar untuk berkomunikasi, yang selama ini mungkin teman-teman dari finance accounting kerjanya di depan komputer terus, ya memang benar kerjaan dia hanya untuk di depan komputer, tapi pada saat Anda masuk klub, Anda masuk panitia, pasti Anda belajar untuk berdiskusi. Ada masalah nih tentang makanan, ada masalah nih transportasi, pasti Anda akan berbicara dengan rekan-rekan panitia yang lain atau rekan-rekan dengan teman yang klub yang lain. Belajar untuk berkomunikasi, ini buat teman-teman introvert apalagi, ya. Belajar untuk menerima masukan. Nah, kadang-kadang kita hanya mau menerima masukan dari atasan aja. Tapi dari teman selevel kita dikasih tahu, so tahu lo gitu. Tapi pada saat Anda di klub, Anda di panitia, Anda akan mendapatkan masukan dari teman-teman lain, bahkan teman-teman itu selevel atau bahkan di bawah Anda. Bisa jadi suatu panitia yang memimpin suatu, misalnya kepala bagian transportasi, levelnya supervisor. Tetapi anggotanya ada levelnya asisten manager, lebih tinggi dari supervisor gitu ya. Nah, Anda diberikan masukan oleh orang yang level di bawah Anda. Di suatu panitia dan suatu klub itu bisa terjadi, dan itu nggak ada masalah, dan itu Anda belajar untuk menerima masukan. Ya, jangan hanya menerima masukan dari atasan. Kalau hal yang baik dari menerima masukan dari teman atau di bawah kita, itu juga sangat baik apabila kita melihat bahwa ini untuk improvement kita. Belajar untuk critical thinking, bagaimana kita berpikir pada saat hal-hal yang kritis. Nih para panitia nih, acara misalnya national meeting atau pada saat family day ya, acara-acara keluarga. Ya, harusnya acaranya dimulai jam 8 pagi. Tapi jam 7 pagi itu alat band belum pasang semuanya gitu ya. Alat band atau misalnya backdropnya belum selesai semuanya. Padahal tinggal 1 jam lagi mulai. Anda berpikir untuk bagaimana mengatasi masalah itu dalam hal yang kritis. Belajar. Kalau pada saat Anda dikerja di perusahaan, pada saat Anda berpikir kritis di pekerjaan Anda, apabila salah, ya masalahnya nanti adalah karir Anda. Tapi pada saat kita bicara di klub atau di panitia, kalau salah, ya paling Anda nggak dipakai lagi di panitia selanjutnya gitu ya. Tapi itu belajar Anda bagaimana berpikir kritis di situ, ya. Kemudian adalah belajar untuk membangun empati. Kita melihat di situ teman-teman pada saat klub, pada saat nyantai, kita ngelihat, wah ada yang suka main bulu tangkis, ternyata raketnya rusak, ya tali-tali raketnya rusak, dia nggak mampu lagi untuk beli. Kita ngeliat, waduh kasihan juga ya. Bro, kita patungan yuk beliin tali raket buat dia, gitu ya. Kita bangun empati di situ. Kenapa? Untuk membangun empati itu sangat penting pada saat Anda menjadi seorang atasan. Apabila Anda menjadi seorang atasan, punya anak buah Anda tidak bisa bekerja dengan baik karena ada masalah keluarga, bukan atasan yang baik yang langsung Anda berikan SP segala macam. Anda harus empati, ada masalah apa, coba bantu segala macam. Kalau Anda bisa bantu segala macam dirubah, akan jadi lebih baik. Nah, di klub atau di komite ini Anda belajar untuk membangun suatu empati. Yang terakhir adalah apa? Belajar untuk memimpin yang lain-lain. Jadi kalau teman-teman mungkin, oh sekarang saya masih staff nih Pak, gitu ya. Saya masih magang nih Pak, saya masih staff segala macam, saya kan nggak punya anak buah. Tapi pada saat Anda di klub, Anda di panitia, Anda akan belajar untuk memimpin orang lain. Misalnya apa? Misalnya, ya ada kita tadi Motosuka Riders, kita mau touring nih gitu ya. Mau touring ke suatu tempat di mana gitu ya. Kalau dari Surabaya, kita mau touring jalan-jalan ke Madura misalnya. Seperti apa. Tapi pasti akan ditunjuk nih satu sebagai ketua panitia nih, lo yang mimpin ya. Lo sebagai kaptennya, lo sebagai safety rider segala macam.
atau misalnya lo yang memimpin apa jadi panitianya, walaupun Anda staff, tapi pada saat di klub Anda belajar untuk memimpin orang lain. Ya, apalagi kalau yang orangnya dablek-dablek semua gitu ya, itu tantangannya lebih kuat lagi gitu ya. Nah, Anda harus belajar untuk memimpin orang lain sehingga apa bisa dipraktekkan ke pekerjaan Anda. Apalagi panitia Anda misalnya kepala bagian komunikasi atau kepala bagian dari transportasi gitu ya, beverage, makanan F&B gitu ya, food and beverage gitu. Anda kan pasti akan berhubungan dengan yang lain. Anda akan pasti memimpin 3-4 orang teman-teman Anda, ya, 3 dan 4 teman orang dari departemen yang lain, level yang berbeda-beda, mungkin levelnya di atas Anda. Nah, ini belajar untuk memimpin orang lain. Nah, inilah benefit-benefit atau keuntungan-keuntungan Anda belajar untuk bisa dipraktekkan di pekerjaan Anda untuk membangun hubungan kerja Anda yang lebih baik lagi. Itu kenapa saya sarankan ikutlah klub-klub, ikutlah organisasi, ikutlah panitiaan. Nah, Pak, tapi kan sekarang lagi work from home nih, ya. Apa yang saya sampaikan sebelumnya memang akan sangat berfungsi apabila dalam keadaan pekerjaan normal, ya. Tapi pada saat COVID-19 sini kita harus work from home nih. Gimana supaya kita bisa maintain hubungan yang baik? Tapi saya yakin COVID ini pasti akan berlalu, badai pasti akan berlalu, COVID akan selesai, insya Allah mudah-mudahan di tahun depan sudah kita atasi COVID-19, amin. Amin. Ya, nah, tapi sambil kita nunggu tahun depan nih, gimana caranya kita bisa memaintain hubungan baik dengan teman-teman kita nih Pak? Memang untuk menjaga hubungan baik ya harus face to face. Itu adalah kunci utama. Susah Anda menghubungan baik hanya pada WhatsApp aja, apalagi pakai emoticon segala macam yang bisa salah nerimanya gitu ya. Tiba-tiba Anda mau sedih, keluarnya kata emotikannya nangis gitu ya. Lo kok malah nangis, gue kan sedih gitu ya. Harus hati-hati. Face to face itu tetap utama. Gimana caranya supaya maintain? Pertama adalah buat teman-teman, memang pada saat komunikasi email itu bagus. Email itu memang harus ada, karena harus ada data-datanya yang kita melakukan argumentasi atau pemberian data itu melalui email. Tetapi apabila Anda bisa melanjutkan itu ke diskusi dengan video conference, itu akan lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya ada suatu hal, email nggak apa-apa, setelah itu diskusi dengan video conference, face to face, ya, itu akan lebih baik untuk bisa menjaga hubungan baik. Kenapa? Nanti nggak ada miskomunikasi. Kemudian apa yang tipsnya yang kedua adalah coba Anda melakukan video chat dengan minimum 1 orang aja. Yang biasanya Anda satu meja isi berlima. Sekarang ada 1 meja isi cuma sendirian doang ya. Sama makanan-makanan yang Anda dari rumah Anda sebelahnya di meja makan gitu ya. Sama adik Anda atau sama orang tua Anda gitu ya. Nah, Anda kehilangan nih teman-teman Anda yang bisa diajarkan bercanda-bercanda. Nggak apa-apa. Buka aja video chat. Sekarang udah ada WhatsApp bisa lebih dari 4 orang atau kita Zoom atau Microsoft Teams, buka aja. Walaupun Anda sedang nggak kerja, sedang diem aja, ada kerja diem, minimal buka aja. Pasti ada pembicaraan aja yang kita bisa ngomongin, lo ngapain lo, segala macam. Pas lagi ada makan, wah enak banget tuh gitu loh. Nah, basically kita akan tetap ada hubungan baik. Jadi, walaupun Anda sedang kerja serius, nggak apa-apa, buka aja minimal dengan 1 orang. Kalau bisa sampai berlima, berenam, lebih bagus lagi. Buka video chat, walaupun Anda sedang tidak ada bahan pembicaraan. Pasti nanti pas lagi bekerja pasti ada aja bahan pembicaraan. Ya. Kemudian arrange online lunch dengan teman-teman Anda. Kalau bisa dalam seminggu sekali, seminggu 2 kali, yuk bikin makan siang bareng. Bukan mukbang ya. Kalau mukbang beda lagi, ya. Bikin makan siang bareng dengan teman-teman semuanya. Yuk kita makan siang bareng. Lo udah makan siang sendiri gitu ya. Ya, lo makan apa hari ini? Nah, kita lihat di video. Nah, pada saat di video itu kita ngelihat semacam kita seperti lunch bareng. Ya, memang secara online, tapi basically sedasarnya itu bisa membangun hubungan baik, nggak lupa lagi sama teman-teman kita, tidak kehilangan lagi sentuhan dengan teman-teman yang lain ya. Karena memang terus terang di online ini kita sentuhan manusianya kurang. Kita bagaimana? Ya kita harus face to face. Terakhir seperti apa? Buat teman-teman coba harus bisa one on chat, video chat dengan bos Anda atau subordinate. Kenapa sih? Kadang-kadang kalau kita meeting nih rame-rame, ya beda dengan kita meeting di offline atau kita meeting di ruang meeting gitu ya. Pada saat kita meeting di offline, kita kan bisa ngomong bos kita sebelah kanan nih. Ngomongin apa kita masih bisa bisik-bisik sama bos kita. Bos, gini nih. Tapi pada saat Anda di Zoom, nggak bisa Anda bisik.
di Zoom kan, bos, gini, ganggu semuanya dengar gitu ya. Nah, ada sesuatu hal yang Anda mau sampaikan, kalau bisa Anda dengan bos Anda, atau kita dengan anak buah saya, anak buah kita, coba minimal one on one video chat. Ya, ceritakan masalah Anda minggu ini, apa segala macam, minimal ya 15 menit, 20 menit lah. Ya, 10 menit juga nggak apa-apa. Ya, coba pastikan supaya Anda dengan atasan Anda, atau kalau Anda atasan dengan anak buah Anda. Supaya apa? Supaya Anda bisa mengekspresikan ada masalah apa dengan pekerjaan Anda. Nah, itu 4 tips yang mungkin bisa menjaga teman-teman supaya bisa menjaga hubungan baik pada saat work from home saat ini. Ya. Nah, ini foto-foto teman-teman ya di Amarta Indah Suka, di Otsuka nih, kita ada paintball, lagi di yang sepanjang kanan ke atas tuh lagi touring ke Gunung Pancar gitu. Kita ada lagi makan malam karaoke bareng, ada ngeband, main futsal, kita ada ini loh, pas kita siap ada European Club atau Piala Dunia gitu ya, kita sebelumnya pasti ada FIFA Championship gitu. Kebetulan saya juara 2 kalau main PS. Jadi siapa yang mengadu sama saya boleh ya, ada PS FIFA gitu ya. Oke. Nah, intinya apa sih yang mau saya sampaikan? Jadi siapapun Anda, mau Anda direktur, level apapun juga staff, Anda pemilik bisnis, Anda pekerja magang segala macam. Kalau Anda mau sukses dengan apa yang Anda lakukan, ya, kalau Anda mau sukses dengan apapun yang Anda lakukan, Anda pasti butuh orang lain. Ya, Anda pasti butuh orang lain untuk mensupport Anda. Jangan Anda, Superman aja masih butuh Lois Lane. Ya kan? Superman tuh yang bisa terbang ke angkasa segala macam gitu ya. Itu masih butuh Lois Lane untuk support dia dalam hal dia down. Gitu. Apalagi kita ya yang nggak punya power apa-apa. Kita pasti butuh orang lain untuk support kita. Nah, akan lebih mudah bagi kita bekerja sama dengan teman-teman atau orang lain yang mensupport kita itu apabila kita mempunyai hubungan baik dengan mereka. Bahkan kalau bisa jadi teman dengan mereka, akan lebih mempermudah hidup kita, akan lebih mempermudah kerjasama dengan kita. Ya, Anda nggak bisa kok hidup sendirian. Anda pasti butuh orang lain. Baik, dari saya itu saya sampaikan. Terima kasih ini teman-teman dari Otsuka semuanya. Ini lagi ada national meeting yang saya sampaikan. Itu untuk bikin arrange acara gini pasti butuh panitia. Ya, disitulah Anda bisa belajar. Dari saya sekian, terima kasih. Mudah-mudahan berguna. Selanjutnya kita masuk ke Q&A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Nah, mungkin yang pertama apa sih Pak makna sukses buat Pak Tri sendiri, dan mungkin Pak Tri juga bisa sharing dulu gimana masa nostalgia sedikit, bagaimana dulu Bapak menyikapi tentang ini kan mahasiswa baru udah pada masuk nih Pak, ada juga mungkin peserta yang dari mahasiswa baru. Gimana sih Pak supaya mereka yang baru masuk kuliah itu bisa menjadi SDM unggul dan siap kerja nantinya ketika mereka fresh graduate, sehingga masa tunggunya tidak terlalu lama, dan apa saja yang harus disiapkan, baik skill, relasi, ataupun sekarang musimnya sertifikasi kompetensi, ya kan Pak? Nah, apa aja nih Pak yang harus disiapkan? Karena kompetensi seorang bukan hanya dilihat dari S1-nya apa kan Pak, tapi juga sekarang keahlian-keahlian personal itu sekarang penilaiannya bisa dilakukan dengan mengambil sertifikasi kompetensi. Nah, mungkin bisa di-sharingkan dulu pengalaman Bapak dulu ketika kuliah S1, S2, sehingga bisa menjadi SDM unggul, sehingga bisa menempati posisi sekarang sebagai GE and Legal Director di Otsuka. Dan mungkin tipsnya juga bagaimana sih Pak memilih perusahaan ketika mereka lulus kuliah, apply pekerjaan, supaya masa tunggunya tidak terlalu lama nih Pak. Oke, baik, saya jawab pertanyaan dulu ya, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gimana sih, apa yang kita harus persiapkan buat teman-teman yang fresh graduate supaya bisa lebih tiba-tiba langsung bisa dapat adapt dengan lebih baik untuk masuk suatu pekerjaan, gitu ya. Betul. Kuncinya satu adalah jangan pernah mau berhenti belajar. Jadi sampai kapanpun, nggak sampai level direktur aja, Anda pasti punya hal yang baru yang pasti Anda belum tahu. Itu pasti. Jangan mentang-mentang teman-teman sudah S1, ya gue udah S1 nih, gue udah ekspor, gitu ya.
Mohon maaf, sorry to say, gitu ya, buat dosen-dosen juga, gitu ya. Buat teman-teman S1 yang fresh graduate masuk, yang bisa saya pakai cuma 30%. Selebihnya 70% apa? Experience, knowledge, general knowledge, gitu ya. Dan juga kemampuan Anda untuk mau belajar. Ini bagi saya ya, ini bagi saya. Kenapa? Buat teman-teman masuk, Anda teman-teman hanya punya dasarnya aja, ya kan? Kalau bicara legal, Anda tahu nih, untuk membuat suatu bangunan contohnya, suatu bangunan, Anda perlu izin. Terus izin apa? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Pasti pada saat kerja baru tahu, oh harus ada izin prinsip dulu, harus ada izin mendirikan bangunan, harus izin pengairan, dan lain-lain. Nah, di situ adalah di pengalaman. Gimana caranya? Anda belajar. Nah, kembali lagi kompetensi. Dia pasti tahu. Misalnya nih, kalau saya di bidang hukum, kira-kira ini sekarang ada bicara mengenai pengadilan, ada pengadilan negeri, ada pengadilan arbitrase. Gimana cara belajar pengadilan arbitrase? Ada macam webinar, seminar-seminar, itu Anda ikuti, Anda belajari. Ya, mungkin saya yakin dari Anda ikut seminar, nggak bisa 100% Anda terima. Apa yang saya omongin sekarang juga, saya yakin nggak semuanya Anda terima. Paling cuma 30%, 40% Anda terima. Tapi minimal, apa yang sudah sampaikan ada di dalam otak Anda itu minimal sudah ada nyantol nih. Yang suatu saat, pada saat Anda menemukan masalah, pasti akan keluar dari otak Anda sendiri. Gitu loh. Jadi, jangan ragu-ragu untuk belajar. Pak, saya nih orangnya malas baca. Nggak ada masalah. Ada podcast, ada YouTube. Pada saat Anda nyetir, dengerin. Pada saat Anda lagi mau coba tidur, buka YouTube, dengerin. Secara otomatis akan masuk. Jadi jangan ragu untuk belajar. Ya. Jadi buat teman-teman, seperti saya bilang, open up dulu. Tapi seperti saya sampaikan, buka dulu. Buka diri Anda, segala macam. Apa yang Anda mau kembangkan. Belajar, jangan lupa belajar. Seperti saya tadi bilang, kompetensi segala macam. Dan mau untuk beradaptasi di suatu perusahaan. Itu bagi saya. Bagi saya sendiri adalah kita mau belajar sampai kapanpun juga. Makanya saya S1, saya sudah S2, saya juga ikut lagi untuk license Pradi, untuk advokat, saya belajar lagi gitu loh. Dan saya coba terus mencari gitu loh. Termasuk juga saya juga mencoba mencari waktu untuk mencari S3 lagi. Walaupun sebenarnya buat apa S3 di perusahaan gitu ya, tapi nggak apa-apa, kita waktu untuk belajar. Ya, jangan pernah untuk berhenti belajar buat teman-teman semuanya gitu ya. Kedua, nah ini dia. Bagaimana sih memilih perusahaan yang tepat? Nah, saya malah terus terang agak kebalik. Cari pengalaman dulu. Ya. Saya dulu tinggal di Jakarta. Perusahaan pertama saya ada di daerah Tangerang yang daerah di ujung sana ya. Kira-kira kalau bicara dari Jakarta tuh sekitar 50 km lah, 40-50 km. Bolak-balik saya harus 50 km bolak-balik. Daerahnya juga namanya desa Keroncong gitu, sampai saya diketahui sama bapak saya dulu. Ngapain lu daerah sana ya? Saya nggak apa-apa. Saya dulu seperti di Honda itu, di ada perusahaan Honda itu, daerahnya karena masih pabrik dari sana. Saya belajar karena saya butuh pengalaman. Jadi bagi kita adalah kita cari pengalaman kita. Ya memang pada saat anak-anak teman-teman cari sesuai dengan passionnya dulu. Passion Anda di mana gitu ya. Passion Anda di mana? Misalnya kalau saya hukum, ya saya mencari bidang-bidang hukum gitu. Tapi ada juga teman-teman yang merasa, ya saya hukum sih, tapi passion saya sebenarnya nggak di hukum. Passion Anda di mana? Oh saya di marketing. Ya nggak apa-apa cari marketing. Ya. Nah pertama adalah cari passion Anda dulu di mana. Nah terus cari perusahaan. Perusahaan yang tepat seperti apa? Ya kalau bisa pada saat Anda masuk, perusahaannya memang comply atau misalnya perusahaan yang benar menggaji perusahaan segala macam. Tapi yang Anda ambil adalah pengalaman dulu. Pengalaman yang Anda ambil, setelah Anda punya pengalaman, Anda bisa milih perusahaan di mana aja. Saya yakin. Kenapa? Pada saat saya masuk perusahaan pertama di Honda, saya masuk perusahaan 2, perusahaan 3, dan perusahaan 4. Bukan saya yang ngelamar. Saya ngelamar itu cuma sekali di perusahaan saya yang pertama. Perusahaan saya yang lain-lain, saya nggak ngelamar. Apa yang saya lakukan? Headhunter yang hubungin saya. Gitu loh. Kenapa? Kita punya skill, punya keahlian, segala macam, ya. Headhunter yang hubungin kita. Jadi jangan kita untuk sementara ini, untuk teman-teman yang fresh graduate, bagi saya adalah jangan milih-milih dulu. Jangan milih-milih dulu. Cari pengalaman Anda. Cari perkaya pengalaman Anda. Anda masukkan proyek-proyek Anda. Pada saat Anda masuk CV Anda sudah melakukan proyek A, proyek B, proyek C, proyek D.
ya. Kita sekarang ada namanya, di zaman dulu saya mana ada namanya LinkedIn gitu ya. Dulu yang paling terkenal headhunter ada namanya karir.com gitu ya. Ada online segala macam karir.com, sekarang malah nggak tahu masih ada apa enggak gitu ya. Sekarang ada JobsDB apa segala macam, tapi yang terkenal adalah LinkedIn, itu Anda jaringannya sangat luas sekali gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda punya CV, punya proyek-proyek tertentu, Anda masukkan dalam LinkedIn Anda, atau masukkan dalam karir.com Anda, atau masukkan dalam JobsDB Anda, itu bererat perusahaan-perusahaan pasti akan mencoba meng-hire Anda gitu ya. Tapi mungkin bukan pada saat zaman sekarang ya. Kalau saya terus terang, boleh untuk zaman COVID-19 ini banyak perusahaan-perusahaan yang di-suffer. Nah, tapi itu yang Anda harus perkaya dulu pengalaman ya. Ya, Pak, adanya magang dulu. Enggak apa-apa, magang aja dulu. Belajar dulu. Ya, dari situlah Anda akan lihat, perusahaan akan lihat, oh ini anak bagus, maka secara otomatis Anda akan di-hire menjadi karyawan tetap. Mungkin itu yang dari saya. Ya, kalau tadi buka lowongan, yes, kita buka lowongan. Tapi memang posisi-posisinya ada bisa dilihat website ya, di www.io.co.id/karir ya. www.io.co.id/karir, bisa dilihat lowongan-lowongan apa aja yang ada di situ. Tapi kalau ternyata nggak ada lowongan di situ, nggak apa-apa, kirim aja CV. Kenapa? Kita punya database, ada namanya talent database. Dari database itu nanti kita akan cari mana yang menurut kita sesuai dengan talent yang kita butuhkan, masuk akan dihubungi. Anda akan dihubungi ya. Jadi silakan masuk, buka www.io.co.id/karir. Nanti di situ bisa dicari. Nah, pertanyaan kedua, apa yang saya paparkan tersebut bisa bermanfaat pada saat untuk bisa masuk suatu perusahaan, termasuk masuk Otsuka. Gimana sih Anda mau masuk perusahaan? Pasti adalah wawancara. Betul dong? Pada saat Anda mau masuk perusahaan, nggak mungkin kita langsung bergaul dengan Anda, kan nggak mungkin. Ya, pasti yang dilihat adalah wawancara dulu. Ya, nah, apa sih yang orang lihat pada saat wawancara? Nah, bisa diambil dari saya. Pertama, script dan smile. Pada saat Anda datang wawancara, nggak pakai salam, langsung duduk aja, petantang-petanteng. Yang wawancara juga enak lihatnya, gitu kan? Ya kan? Yang wawancara juga enak lihatnya seperti itu. Nah, greet and smile dulu, seperti apa? Ya, greet and smile, selamat pagi. Anda smile, senyum. Kalau Anda muka bete, yang wawancara Anda juga bete lihatnya. Gitu ya. Dua lagi. Selanjutnya apa? Honest, jujur. Gitu ya. Anda jangan melebih-lebihkan, wah saya bisa ini Pak, saya bisa itu, saya bisa apa, segala macam, bisa. Seorang wawancara yang handal akan bisa tahu mana Anda bohong, mana enggak. Kenapa? Yang wawancara udah biasa, udah ratusan atau ribuan orang udah wawancara orang, jadi udah bisa membaca orang. Jadi daripada Anda berbohong, lebih baik Anda jujur aja. Ya Pak, saya fresh graduate, tapi saya punya keahlian yang kuat segala macam gini-gini. Jujur. Jangan, saya punya bisa ini, bisa itu, bisa ini, Anda lihat, wah ini banyak bohongnya. Ya. Ya, itu yang pertama. Dan lain-lain. Yang apa saya sampaikan itu adalah, coba apa yang saya sampaikan sebelumnya, coba Anda visualisasikan atau simulasikan pada saat Anda wawancara. Ya. Kenapa? Membangun hubungan baik dengan teman kantor itu adalah kunci utama dalam hal membangun first impression. First impression bahasa Indonesia itu apa ya? Kesan pertama kita terhadap wawancara. Gitu loh. Itu bisa membangun, itu bisa dipakai. Semua yang saya sampaikan bisa dipakai, ya kan? Walaupun memang kalau bercanda harus hati-hati kalau lagi wawancara gitu ya. Nggak masalah, saya juga kadang-kadang bercanda nggak masalah gitu loh. Tapi kadang-kadang kita harus lihat situasinya juga. Ya harus kita rem-rem lah kalau misalnya kita bicara wawancara. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya bisa dipakai, tapi harus Anda simulasikan dulu pada saat wawancara, mana yang bisa dipakai, mana yang sampai batasan tertentu.